Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afsarin dengan NIM 4152101137. Di video kali ini saya akan menyelesaikan Cisco Packet Tracer 1.1517 Network Representation. Oke, di sini bisa kita langsung kerjakan. Di sini terdapat instruksi dan ada beberapa step-step yang harus kita selesaikan. Kita mulai dari step 1. Identify common component of network as represented in packet tracer. Jadi di step ini kita disuruh mengidentifikasikan komponen-komponen umum jaringan yang ada di dalam paket tracer ini. Jadi paket tracer ini terdapat beberapa komponen yang mana di sini ikonnya pertama itu ada network device, ikon seperti ini, end device, logo seperti ini, komponen logo seperti ini, dan connection logo seperti bot lightning. Nah, lalu lanjut ke list the intermediary device categories. Pertanyaan pertama, without entering the internet cloud or internet cloud, how many icons in the topology represent endpoint device? Only one connection leading up to them. Jadi maksud pertanyaan ini adalah ada berapa banyak endpoint device yang ada dalam jaringan ini yang hanya satu koneksi. Jadi kita hitung dulu endpoint device-nya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi di sini ada 15 endpoint device di dalam jaringan ini. Yang memiliki satu sambungan saja. Jadi 15 endpoint device yang memiliki satu sambungan saja. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu without counting the two clouds, how many icons the topology represent intermediate device multiply connection leading to them. Jadi maksud pertanyaan kedua ini adalah berapa banyak intermediary device yang ada dalam komponen jaringan ini. Sebelumnya, intermediary device itu sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan antar media yang membentuk jaringan atau internetwork. Jadi di sini yang menghubungkan dua media atau lebih dan lebih ini ada, kita hitung dulu ya, yang menghubungkan media atau lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi di sini terdapat 13 intermediary device di dalam jaringan ini yang menghubungkan dua media atau lebih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan how many end device are not desktop computer. Jadi berapa banyak end device yang bukan desktop komputer. Jadi kita hitung dulu ya, desktop komputer itu ada berapa di dalam jaringan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 desktop komputer. Di sini terdapat 7 desktop komputer di dalam jaringan ini. Nah, jadi di pertanyaan pertama di awal itu ada 15 end device. Jadi 15 dikurang 7. Jadi 8. Jadi terdapat 8 yang bukan desktop komputer. Lanjut pertanyaan terakhir, yaitu how many different types of media connection are used in this network topology. Jadi di pertanyaan akhir ini maksudnya berapa banyak tipe koneksi media yang digunakan dalam topologi jaringan ini. Jadi di sini media yang digunakan dalam topologi jaringan ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ada 4 tipe koneksi media, yaitu berwarna merah, berwarna biru seperti ini, berwarna hitam,
dan berwarna hitam putus-putus seperti ini. Lanjut ke step 2 yaitu explain the purpose of device. Jadi jelaskan tujuan device ini. Yang pertanyaan A, in packet tracer only the server PT device can act as a server. Desktop or laptop PC cannot act as a server based on your study for so far. Explain the client server model. Jadi inti pertanyaan ini adalah apa yang disebut dengan client server model itu. Jadi client server model itu adalah model di mana salah satu komputer itu menjadi server komputer lainnya, dan komputer itu menjadi server dan komputer lainnya menjadi klien, yang mana pihak klien ini bisa meminta informasi kepada server. Dari pihak server ini akan memberikan hasil prosesnya kembali kepada klien. Selanjutnya ke yang B, list at least two function intermediate device. Jadi sebutkan dua function dari intermediate device. Jadi intermediate device ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antar end device dan berfungsi juga untuk mengatur aliran data melalui jaringan. Lanjut ke pertanyaan terakhir di step 2. List at least two criteria for choosing a network media type. Jadi sebutkan setidaknya dua kriteria untuk memilih jaringan media tipe. Jadi ada beberapa tipe kriteria media jaringan. Yang pertama adalah jarak di mana media dapat berhasil mengantarkan sebuah sinyal. Lalu ada lingkungan di mana tempat media itu digunakan. Lalu ketiga itu ada data dan kecepatan data yang harus dikirimkan. Lanjut ke step 3, step yang terakhir, yaitu compare and contrast LAN and WAN. Jadi di sini kita disuruh untuk bandingkan dan kontraskan antara LAN dan WAN. Lanjut ke pertanyaan A, itu explain the difference between a LAN and WAN, give a example of each. Jadi pertanyaan ini adalah jelaskan perbedaan LAN dan WAN. Jadi perbedaan LAN dan WAN itu, yang mana LAN itu jangkauannya lebih kecil dibandingkan WAN. Biasanya LAN itu mencakup media kecil, misalkan ini seperti ini home office, ini LAN nih, kotak ini, lalu kemudian sentral ini LAN, lalu branch ini LAN. Jadi dia mencakup media kecil saja, media-media yang misalkan dalam satu ruangan ini. Sedangkan kalau WAN itu WAN itu menghubungkan antara LAN, yaitu misalkan kita lihat itu internet dan intranet itu WAN. Jadi intranet menghubungkan LAN sentral dengan LAN branch. Lalu internet itu menghubungkan LAN office, LAN sentral dan LAN branch. Nah, ini ketika dia digabungkan WAN tersebut jadi dia menghubungkan ketiga LAN tersebut. Lanjut ke pertanyaan B. In the packet tracer network, how many WAN do you see? Jadi di packet tracer ini berapa banyak WAN yang Anda lihat? Yang saya lihat itu ada 2 WAN, internet dan intranet, yang menghubungkan 2 LAN atau lebih. Ini yang menghubungkan 2 LAN atau lebih. Lalu pertanyaan yang ketiga itu yang saya, how many LAN do you see? Berapa banyak LAN yang kamu lihat? Yang saya lihat ini LAN itu ada 3, yaitu home office, central, and branch, LAN branch. Lanjut ke pertanyaan ketiga yang D. The interest in the packet tracer network is overly simplified and does not represent the structure and from the real internet. Briefly describe the internet. Jadi intinya itu jelaskan apa yang dimaksud dengan internet. Internet itu sendiri adalah jaringan terluas yang ada di dunia ini, yang jaringan terluas di dalam sistem teknologi informasi,
yang memungkinkan perangkat dari seluruh dunia itu saling terhubung. Lalu lanjut yang E, yaitu what are some of the common ways a home user connect to the internet. Jadi maksudnya itu bagaimana home user itu connect ke internet. Jadi caranya itu ada dua, itu menggunakan wireless point dan menggunakan access point. Lalu pertanyaan yang terakhir itu F, what are some common methods that business to use connect the internet your area. Jadi maksud dari pertanyaan F ini adalah metode apa yang digunakan untuk connect internet di area Anda. Jadi biasanya di sini saya menggunakan provider dan wireless fidelity atau WiFi. Oke, sekian penyelesaian paket tracer 1.5.1.7 network representation dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.